Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, karena aku tag videonya jam 11.13 ya. Oke, kenalin, nama aku Eza Yulianto Saputro. Aku seorang mahasiswa. Kemarin atau beberapa hari yang lalu deh, kayaknya aku dapat notifikasi dari YouTube kalau ada yang komen gitu di video aku yang awal-awal gitu. Itu kan video tugas ya, video tugas dari dosen. Ada yang komen gini, "Kak, buat video dong tentang instrumentasi." Karena kebetulan aku kasih hashtag kayak gitu, instrumentasi kayak gitu. Oh, sebenarnya YouTube itu untuk ngupload video tugas sih. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan hari ini, yaitu teknik instrumentasi. Teknik instrumentasi itu dari katanya instrumen. Instrumen itu artinya device atau peralatan, teman-teman. Peralatan. Nah, kalau instrumentasi jadinya ilmu yang mempelajari tentang peralatan tersebut. Dalam dunia praktiknya atau aplikasi atau implementasinya, instrumentasi itu banyak diterapkan di aku bisa bilang di hampir sebagian besar ya perusahaan-perusahaan, apalagi kalau perusahaan tersebut bergerak dalam bidang minyak dan gas, kemudian smelter seperti timah, nikel, tambang juga mungkin, serta pabrik-pabrik teman-teman mungkin pabrik-pabrik kayak minyak goreng, minuman-minuman kayak gitu, itu juga ada instrumentasinya loh. Nah, kemudian instrumentasi itu belajar tentang apa sih? Aku mungkin lebih ini ya, lebih mungkin mengarahnya ke dunia minyak dan gas aja ya. Itu lebih apa ya, lebih mungkin maksudnya akunya lebih bisa kalau ngejelasin di bidang itu daripada bidang yang lainnya, karena basically kan aku kan soalnya kuliahnya juga di kampus yang bergerak dalam minyak dan gas gitu kan. Nah, kalau misal teman-teman tanya implementasinya itu apa dalam bidang minyak dan gas itu, nah itu banyak teman-teman, soalnya kan kita kan kalau bicara tentang minyak dan gas kan bicara tentang sebuah bisnis, bicara juga tentang sebuah uh, nilai ya, nilai baik uang atau nilai apapun itu pasti bergerak, pasti maksudnya itu mengacu ke situ. Nah itu kan adanya sebuah bisnis itu adalah adanya sebuah bisnis harus adanya suatu kualitas yang kita jual. Salah satunya itu adalah minyak dan gas itu. Nah, kalau minyak kita berkualitas bagus dan gas kita berkualitas bagus, maka orang pun yang membelinya akan senang gitu loh. Nah, oleh karena itu untuk mencapai atau untuk menghasilkan produk minyak dan gas yang berkualitas tinggi dan bermutu, perlu adanya sistem instrumentasi ini. Pada dasarnya instrumentasi ini terbagi menjadi 4 bagian pelajaran ya aku sebutnya. Itu adalah pengukuran atau measurement, teknik pengendalian atau pengaturan atau pengontrolan, controlling, teknik pengaman, safeguarding, dan analisis. Nah, untuk yang pertama mungkin sistem pengukuran ya, kita bahas sistem pengukuran dulu. Sistem pengukuran ini adalah sistem yang untuk mengetahui berapa nilai dari proses variabel yang kita ingin cari. Proses variabel itu sendiri teman-teman adalah suatu besaran kimia deh kayaknya, fisika. Proses itu yang teman-teman tahu, misalnya temperatur, level, pressure, sama flow. Nah, itu disebut proses variabel. Ini parameter-parameter yang biasa kita ukur atau yang harus kita jaga kualitasnya kayak gitu. Nah, dalam sistem pengukuran itu kita tuh harus membaca nilai di sini. Misal kita ambil satu contoh level ya, ambil contoh level atau ketinggian cairan. Nah, kita harus mengatur level ketinggian cairan ini agar supaya vessel kita atau tangki kita itu enggak luber, juga enggak kekeringan fluidanya. Karena kalau luber ya bisa pecah, kalau kekeringan ya kayak gimana kalau kekeringan ya, apalagi kalau misal dalam media pemanas. Kalau dia kering tapi tetap ada media pemanasnya, itu juga bisa meledak, akibatnya tekanannya tinggi, akibatnya juga bisa meledak gitu. Nah, itu ada dikenal dengan namanya sensor. Pasti udah gak asing ya teman-teman istilah-istilah sensor kayak gitu ya. Sensor level itu salah satunya ada yang disebut dengan displacer, ada juga floater, ada juga differential pressure transmitter menggunakan prinsip beda tekanan. Itu ada juga kalau misal teknologi modernnya menggunakan
radar, ya seperti itu, kapasitans kayak gitu. Kemudian kalau misal sensor temperatur, nah ini sensor temperatur kalau yang teman-teman udah pasti sering atau bahkan punya di rumah, termometer. Nah itu salah satu sensor temperatur itu, tapi itu untuk yang manual ya. Kalau yang modernnya itu ada namanya RTD, ada yang namanya thermocouple gitu. Kalau misal sensornya laju aliran atau flow, ada plat orifice, ada turbin meter, ada ultrasonic meter, Coriolis, vortex, apalagi ya, banyak sih. Dan terakhir tuh pressure, kita gunakan sensornya disebut Bourdon tube, billows, diafragma. Nah, bagian pertama tadi kan pengukuran, kemudian di instrumen juga ada yang disebut dengan kontrol. Nah, kontrol ini yang menurutku paling menarik sih, dan paling maksudnya krusial juga, bisa dibilang krusial juga. Karena dengan sistem kontrol inilah seorang pekerja itu dapat, setidaknya itu beban dalam pekerjaan itu dapat berkurang. Karena kalau dulu teman-teman ceritanya itu sistem instrumentasi itu, kalau dulu itu semuanya itu dikendalikan atau operated by human gitu, dioperasikan oleh manusia atau pekerjanya. Nah kalau sekarang pekerjanya udah nggak terlalu mengambil alih lagi, setidaknya udah ada alat ini, yaitu dengan sistem kontrol. Teman-teman bisa bayangin kalau kita sebagai manusia, kita harus menjaga sebuah tangki agar cairannya enggak membludak, enggak meluber gitu, dan juga enggak terlalu kehabisan gitu maksudnya. Nah, yang kita lihat kan, kita kan ngelihatnya pakai mata. Nah, mata itu disebut dengan sensor. Kemudian di otak kita ini, kita taunya dia ketinggian atau enggak kerendahan kan ada dalam sini kan, otak kita ini disebut dengan controller. Nah kemudian kalau misal dia ketinggian, maka kita harus segera, misal nih ada disebut dengan katup atau valve ya, valve-nya ini diletakin di sebelum vessel. Nah kalau misal kita ngelihat vesselnya tuh ketinggian cairannya, maka kita harus tutup kan vesselnya kan, tutup vesselnya, tutup valve-nya. Ini valve-nya terletak di sebelum vessel ya, jadi aliran fluida masuk ke valve baru masuk ke vessel ya. Kalau vesselnya cairannya tinggi atau mau hampir luber kayak gitu, kita udah ngelihat oh udah tinggi nih, maka valve-nya itu kita harus tutup kan, agar supaya valve-nya tutup, alirannya nggak ada yang masuk, vesselnya, fluidanya turun, seperti itu teman-teman. Nah elemen-elemen dalam sistem kontrol ini ada disebut sensor, ada yang disebut dengan transmitter, controller, converter, dan juga aktuator atau final control element, dan terakhir prosesnya itu sendiri. Kemudian subbab yang berikutnya adalah sistem pengaman atau safeguarding. Jadi itu adalah bagaimana kita menjaga suatu peralatan itu bekerja normal atau tidaknya. Misalnya kayak gini, misal level ya, kita ngomong level aja satu topik gitu biar jelas dan juga biar terarah ngomongnya. Misal levelnya itu terlalu tinggi, kita itu ada namanya level switch. Nah udah mencapai ini tinggi banget, level switch high. Nah itu kita operator, kalau kita nggak dikasih tanda, kita kan nggak bakal tahu kalau dia udah tinggi banget gitu, kecuali udah luber banget baru kita tahu kan itu tinggi. Nah sebelum itu terjadi, maka itu ada namanya level switch high. Nah itu di sini perannya sistem pengaman. Biasanya di sistem pengaman itu ada logikanya atau logic diagramnya, itu berkaitan dengan programmable logic control sih. Kalau teman-teman belajar, mungkin ada juga yang nonton video saya dari teknik-teknik itu PLC, yaitu sistem pengaman gitu loh.
ada di sistem pengaman salah satunya kan. Nah, biasanya kalau misal level switch high itu akan dikasih alarm gitu, alarm atau enggak langsung trip. Jadi itu ada tingkatannya. Level switch high mungkin alarm aja yang berbunyi, udah bunyi tet alarm gitu. Nah, kalau LSHH level switch high itu kan udah gawat, akut banget, udah kritis, kronis banget. Nah, mungkin itu selain alarm dia juga langsung trip. Trip itu apa ya? Langsung kayak apa, segala sistem yang ada di vessel tersebut mati kayak gitu. Nah, terakhir itu ada namanya analisa. Kayak analisa ini misalnya kita ngambil contoh gas kromatografi yang dominan dipakai untuk distribusi gas rumah tangga. Nah, itu kan kita dianalisa tuh gas-gas apa aja yang mengalir nih. Jangan sampai gasnya yang mengalir itu malah jadi gas H2S yang mengalir. Oleh karena itu dianalisa. Oh, metana. Oh, etena, apalagi lah banyak jenis-jenis gas ya. Nah, itu fungsinya analisis. Seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin tanya-tanya, ini aku buat video ini karena kemarin tuh ada yang komen teman-teman di salah satu video YouTube aku, di video pembelajaran sih yang aku upload untuk tugas dosen. Nah, ini teman-teman kalau misal teman-teman punya adik atau saudara atau keponakan atau siapalah itu, atau teman sendiri yang mungkin sekarang kelas 12 SMA bingung mau ngambil jurusan apa, teknik instrumentasi recommended banget sih, karena menurutku kayak hampir di semua perusahaan tuh punya sistem instrumentasi dan butuh sistem instrumentasi bagi sistem instrumentasi. Bayangin aja kalau misal mereka nggak ada yang orang ahli dalam ngontrolin produk-produknya, kualitasnya jadi kayak gimana ya kan. Habis itu kalau misal nggak ada kayak gini, kayak misal nih sebuah pabrik nih, misalnya pabrik botol kecap lah, kayak gitu kan, kecap kan banyak botol tuh, beribu-ribu botol yang ngantri kan. Nah, diisi satu secara otomatis. Nah, itu yang ngaturnya siapa? Mesin kan. Mesin itu biasanya itu menggunakan program yang disebut dengan PLC, Programmable Logic Control. Nah, itu biasa orang-orang instrumen juga itu yang ngatur. Oke, beberapa universitas yang aku tahu ya yang punya jurusan ini instrumentasi atau program studi instrumentasi ini, beberapanya karena mereka kebetulan bergabung sih dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia atau FKMI. Teman-teman bisa cek Instagramnya di @fkmi_i di Instagram gitu. Beberapanya itu Universitas Erlangga, Unair di Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Institut Teknologi 10 November ITS, Universitas Diponegoro Undip, Universitas Gadjah Mada UGM, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir STTN Batan. Nah, tapi teman-teman ingat, mungkin kalau di prodi-prodi lain atau universitas lain tuh nggak ada mencantumkan secara langsung teknik instrumentasi. Nah, teknik instrumentasi ini sebenarnya itu masuk dalam rumpun teknik fisika. Jadi teman-teman kalau mungkin ngambil teknik fisika sekarang udah mengerti teknik instrumentasi itu apa ya. Juga biasa instrumentasi ini digabungin sama elektronika kayak gitu. Elektronika ya, bukan elektro. Jadi kayak insel gitu, instrumentasi elektronika atau elektronika dan instrumentasi. Insel boleh, Elins juga boleh, terserah sih. Nah, kalau di kampusku sendiri kebetulan aku sekolah di salah satu kampus sekolah vokasi di Jawa Tengah, itu langsung ada program studi teknik instrumentasi kilang kayak gitu. Dan aku diploma 4. Beberapa juga mungkin kalau sekolah-sekolah yang aku tahu sih Undip ya, itu diploma 3, vokasinya diploma 3. Nggak tahu kalau sekarang masih pula, maksudnya udah buka atau belum diploma 4, kurang tahu. Tapi kalau di universitas yang lainnya itu biasanya S1 teknik fisika teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan yang penting itu adalah share. Jadi semoga bermanfaat. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.